Partai Nasdem, Pak Mahfud Arifin dari Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 dan juga dari korban atau perwakilan dan juga Polda Jawa Tengah yang hadir pada sore hari ini. Siap. Kalau melihat dari apa yang disampaikan, Pak Dirkrimsus dalam makalahnya ini disampaikan kerugian 4,6 triliun. Ibu bilang 3,8. Pak Dirkrimsus ini dalam paparannya saya baca 4,6 triliun. Siap. Makanya minta kepastian betul berapa yang bisa didatakan kerugian atas masyarakat yang ini. Siap. Yang kedua, saya dilihat paparan di sini terlihat Nyoto itu, saudara Nyoto ya? Siap. Sudah diperiksa. 2 kali diperiksa, fotonya ada. Siap. Yang membuat kesimpulan pertanyaan saya kepada Dirkrimsus, walaupun mungkin baru 2 bulan Dirkrimsus ini. Siap. Ini kan dari kepolisian membuat kesimpulan ini kan. Siap. Udah diyakini ini adalah suatu pidana kan. Siap. Kok bisa menyatakan bahwa ada hambatan tentang tidak kooperatifnya dia terus kita biarkan saja. Padahal yang bersangkutan sudah diperiksa ini, 2 kali diperiksa. Lakukan upaya segera seperti yang tuntutan banyak pihak. Siap. Jangan pernah ragu, jangan lembek-lembek jadi polisi. Ya, lakukan upaya penangkapan, upaya-upaya paksa, termasuk mempercepat. Khawatirnya ini kabur nih orang. Siap. Minta dicegah ini, cekal. Dicekal yang bersangkutan. Bila perlu panggil dan tangkap. Terus kemudian penggeledahannya juga, kalau ini mohon maaf Pak Ketua, kasusnya ini sangat banyak. Ini baru sektoral Salatiga saja. Siap. Kalau yang lain-lain pusing kalau satu-satu. Kepalanya yang harus ditangkap dulu itu. Iya, jangan yang kepala cabang ditangkepin. Sampai otaknya, duitnya, kumpulnya pasti di Nikonya, ketuanya. Bukan di kepala cabang. Ini pun karyawan yang dapat gaji. Siap. Bukan dia otak pelakunya. Siap. Perangkat utamanya dari Nicholas, wakilnya siapa, mesti ada itu. Siap. Itu yang harus dikejar. Siap. Pengalaman, mohon juga izin Pak Ketua, ini kasus bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi ada di lintas provinsi. Ini Bareskrim harus juga turun Bideksus ini. Siap. Untuk backup kasus ini, karena tidak bisa Jawa Tengah nangkep yang di Bali, tangannya di Jawa Tengahnya dia kewalahan kok Pak pasti. Saya minta Bareskrim juga Bideksus untuk bisa turun tangan menangani kasus ini. Saya rasa demikian Pak Ketua, terima kasih. Oke, Pak Bimantoro dan Pak Rikwanto, Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua. Ini perkara unik ya. Kalau dulu itu jelas praduga tak bersalah itu diterapkan kepada setiap orang yang dikenakan status tersangka atau dituduhkan, ya, supaya hak-haknya masih pulih sebelum pengadilan memberikan keputusan dia dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi praduga tak bersalah itu mencakup hak-hak administratif ya. Pada intinya dia masih punya upaya-upaya hukum, didampingi pengacara, kemudian juga saya salah apa, saya harus diperiksa seperti apa, tuduhannya apa. Kalau berkaitan dengan pemberitaan dia itu belum pantas dipersalahkan, kemudian dia berbalik pencemaran nama baik itu ya, yang menuduh dia bersalah melakukan suatu perbuatan, ini presiden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. Bayangkan ya. Jadi di kampung kita itu ada keamanan setempat. Keamanan setempat itu salah satunya adalah membuat jaringan CCTV di kompleks perumahan atau rumah pribadi. Nah, mereka pastinya ingin mengetahui apakah nanti ada pencurian di sini atau pencurian itu bisa tertangkap nggak dengan saya pasang CCTV, kami pasang CCTV. Ya. Setelah terpasang ternyata ada pencurian dan kelihatan ciri-cirinya. Logika umumnya adalah
aparat setempat itu, satpam, masyarakat dan lain-lain segera menyebarkan berita tentang ada pencurian dan tayangannya seperti apa. Dengan gerakan cepat mereka tutup sana, tutup sini, tutup situ, akhirnya tertangkap. Nah kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya. Apalagi di dunia digital sekarang ini yang luar biasa, setiap orang itu dalam kehidupan sehari-harinya bisa merekam dirinya sendiri maupun di lingkungannya menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Ya. Jadi tidak absolut itu yang praduga tak bersalah itu. Yang dalam konteks ini ya, apalagi untuk kepentingan umum. Saya setuju Pak Ketua, ini dihentikan ya supaya masyarakat juga jangan takut melapor tentang kejahatan yang ada di sekitarnya. Dari Partai Golkar setuju sekali untuk ini diselesaikan secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan teman-teman Komisi 3, yang kami hormati Saudari Nabilah dan kuasa hukum, saya dari Partai Keadilan Sejahtera. Terus terang saja dari hasil kajian kita tadi rapat pagi dan juga kesimpulan yang tadi disampaikan, menarik ya bahwa lebih-lebih untuk para penegak hukum dengan adanya KUHAP maupun acara pidana yang baru perlu penyesuaian. Menarik tadi yang disampaikan rekan terdahulu ya, bahwa di mana-mana sekarang masyarakat sudah memanfaatkan teknologi ya, bahwa di gang, di rumah-rumah ada CCTV. Jadi aneh kalau di CCTV itu pelakunya terlihat lalu dilaporkan jadi terbalik, itu hal yang menurut saya pribadi sangat aneh gitu. Tapi alhamdulillah proses ini oleh Komisi 3 bisa diselesaikan, dan dengan ini saya mewakili Partai Keadilan Sejahtera menyetujui kesimpulan yang disampaikan oleh Ketua Komisi terhadap kasus ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapan dari Nabila dan kuasa hukumnya. Yang mana duluan? Kuasa hukum, setelah itu Mbak Nabila, silakan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Habib